Ada seorang bapak-bapak yang berkata, dan nampaknya beliau adalah orang yang cukup berpendidikan. Beliau berkata, ada satu hal yang mungkin kita kurang sependapat, Buya, katanya. Oh, tidak apa-apa, kata saya. Berbeda pendapat tidak ada masalah. Sebagaimana setiap manusia juga berbeda dalam pendapatan. Berbeda dalam pendapatan dan juga berbeda dalam pendapat itu masalah yang normal. Sekarang apanya berbeda? Buya, katanya, saya setuju dengan Syekh Imran Hussein bahwa Ar-Rum di akhir zaman yang dimaksud Rasulullah itu adalah Rusia sekarang. Saya katakan pada beliau, tidak masalah, Pak. Tidak perlu kita harus memperuncingkan, memperdebatkan. Berbeda dalam masalah ini tidak apa-apa. Toh pada akhirnya fakta dan kenyataanlah yang akan berbicara nanti. Sekarang kita tidak bisa bersitegang pendapat bahwa yang benar adalah kami, yang salah adalah beliau. Bahwa yang benar adalah beliau, yang salah adalah kami. Sekarang ini tak bisa. Kenapa? Ini seluruhnya masih asumsi. Ini seluruhnya yang kita pandu, yang kita ini dipandu hanya oleh adanya hadis-hadis Nabi yang terang, dan cukup kita berpegang pada hadis Nabi yang terang, sahih, kuat, maka dengan itu saja kita berpegang. Selebihnya faktalah yang akan membuktikan mana yang benar. Begitu, Pak. Sama juga ada beberapa teriakan-teriakan yang cukup kuat hari ini mengatakan bahwa Imam Al-Mahdi akan muncul pas di tengah-tengah perang dunia ketiga. Begitu gagahnya kelompok-kelompok yang berkata Imam Al-Mahdi akan muncul di tengah-tengah perang dunia ketiga. Ini perang Rusia-Ukraina ini akan memicu terjadinya perang dunia ketiga. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, sebagaimana kita dengar TV One juga bertubi-tubi mengikuti dan menyiarkan terus perkembangan perang Rusia-Ukraina ini, dan beberapa pakar berkomentar ini akankah menuju kepada perang dunia ketiga. Apalagi baru-baru ini Putin mengumumkan untuk kiamat, kehancuran alam semesta ini, maka Tuhanlah yang menentukannya. Tapi kalau Amerika inginkan kiamat di negerinya, itu urusan saya, kata Putin. Ya, mau kiamat Amerika di negerinya, itu urusan saya. Saya bisa kirimkan oleh-oleh yang bisa membuat mereka kiamat di sana. Dan Bapak Ibu kan tahu, 9 negara pemilik nuklir di dunia yang terkuat, terbanyak, terhebat adalah Rusia. Rusia juga berkata, urusan yang menghukum teroris adalah Tuhan, tetapi urusan mengirimkan para teroris kepada Tuhan adalah urusan saya, katanya. Ganas, mengirimkan para teroris kepada Tuhan itu urusan saya. Yang dimaksud teroris siapa? Yang dia maksud teroris Amerika. Yang dia maksud teroris adalah NATO. Nah, kalian kalau mau saya kirim kepada Tuhan, itu urusan saya. Sekarang moncong-moncong nuklir sudah diarahkan ke negara-negara Eropa oleh Rusia. Saya tidak menginginkannya karena akibatnya kita sama-sama tahu. Tapi kalau kalian menginginkannya, itu adalah hak saya untuk menekankan tombol, menghancurkan segala-galanya. Dan dia juga menyebutkan dalam pidatonya bahwa apakah ini menuju kepada perang dunia ketiga. Tapi saya ingatkan kepada kalian, kata Vladimir Putin, kata-kata Albert Einstein, saya tidak tahu perang dunia ketiga nanti kalian akan perang dengan senjata apa. Tapi yang pasti di perang dunia keempat, kalian semua akan berperang menggunakan tombak, pedang, panah, batu, dan kendaraan kalian pada masa itu kembali kepada kuda. Ini diungkapkan kembali oleh Vladimir Putin beberapa hari yang lalu. Ketahuilah Bapak Ibu yang kami muliakan, bahwa tak lama lagi dengan seizin Allah, Baitul Maqdis diumumkan kemerdekaannya, Palestina dibebaskan, khilafah Islamiyah dikumandangkan. Saat itu Islam membentuk kuku yang sangat kuat, kuku raksasa yang mencengkram. Para mujahidin bersatu seluruhnya, kekuatan-kekuatan jihad dunia yang ada bersatu ke Syam. Disinilah hadis sahih Imam Muslim terwujud nanti di akhir zaman. Allah akan mengundang hamba-hamba terbaiknya bergabung di Palestina. Bergabung di Palestina, jantungnya adalah Baitul Maqdis. Saat itu kekuatan Islam paling real. Padahal peperangan selama ini masih panas antara dunia Islam dengan Barat. Nah, kaum muslimin, Barat merayu-rayu, akhirnya terjadilah konsoliasi, terjadilah perdamaian semu, terjadilah perjanjian untuk berperang melawan Timur. Siapa yang kita berperang? Sampai hari ini Islam masih perang melawan Barat tuh. Baratnya yang mana? Yahudi di Israel yang gak pernah putus-putus. Tapi nanti mereka yang merayu
dengan Amerika sebagai corongnya untuk mengajak umat Islam, ayo kita sekarang damai. Setelah dia melihat Islam berhasil mendirikan khilafah Islamiyah, setelah dia melihat kekuatan Islam betul-betul nyata dan real, mujahidin terkuat di dunia bersatu, disitulah mereka Barat melihat kalau kita bersatu dengan Islam nih ya, kita pasti bisa mengalahkan Timur. Timur dalam hal ini adalah Rusia, Timur dalam hal ini adalah Cina, Timur dalam hal ini adalah nanti India, nanti akan bergabung dengan blok Rusia, akan bergabung walaupun sekarang kelihatannya memusuhi, tapi nanti akan bergabung Bapak Ibu. Dan blok-blok timur lainnya yang seakidah dengannya, Korea Utara dan sebagainya, itu akan bergabung dengan timur. Blok timur, blok barat Islam yang sudah mengumumkan khilafah Islamiyah bergabung dengan blok barat lalu mengalahkan timur. Setelah itu blok barat mengibarkan benderanya di Suriah. Apa kata mereka? Kemenangan besar ini adalah kemenangan salib, Yahya salib, Yahya salib, itu kata mereka. Jadi mengibarkan bendera salib ya, kemenangan besar ini adalah kemenangan kaum salibis, menyebabkan para mujahidin marah, lalu dibunuhnya orang yang mengibarkan bendera itu, dan kaum muslimin terjadilah bunuh-membunuh di tempat, dan pertarungan pun tidak bisa dielakkan. Di situ terjadi perang dunia keempat, dan ini perang terakhir. Saat itu sudah tidak ada lagi perang menggunakan teknologi. Berarti antara perang dunia ketiga dengan perang dunia keempat itu berdekatan jaraknya. Kalau memang terjadi besok ini perang dunia ya, tapi saya hanya ingin memastikan kepada Bapak Ibu tentang masa lalu daripada Rusia yang notabene adalah Syuyu'iyah dengan Marxisme, Syuyu'iyah komunis dengan ideologi sosialisnya dan sebagainya. Jangan lupakan itu ya. Jika saya salah, toh bisa dikoreksi oleh sejarah ke depan. Ini adalah pandangan dan analisa kami berangkat dari hadis Nabi yang bercerita tentang akhir zaman dengan apa yang ada sekarang. Dan kami tidak ingin kita ini lupa sejarah seperti apa sebenarnya yang sudah terjadi di Shishan sendiri dan Sisan sekarang. Maka jangan sampai kita terpesona, terkesima dengan suatu pemerintahan yang tentaranya Allahu Akbar, salat berjamaah segala macamnya. Oke, dalam hal itu kita salut. Tapi kita tidak pernah lupa bahwa sampai hari ini mereka masih memerangi para mujahidin di sana. Itu yang jangan pernah kita lupai.